Pak Doni, Gimana kita kabar sudah itu, Pak Wisnu? melihat sedikit lebih jelas hasil dari pemilu Amerika Serikat. Lalu seperti apa menurut Anda ini akan mempengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan The Fed hingga akhir tahun? Oke, baik. Kalau kita lihat memang sebenarnya kemarin itu setelah pemilihan presiden, market sudah melihat bahwa kemenangan itu ada di Donald Trump, ya. Kalau kita lihat setelah Donald Trump terpilih, sebenarnya ini sudah menjadi agenda The Fed, ya. The Fed juga sebelumnya mengkat suku bunga US dollar sebesar 25 basis point. Dan ini pun sudah diantisipasi oleh market, sehingga kalau kita lihat optimisme dari Bank Sentral Amerika tetap melanjutkan kebijakan normalisasi suku bunga. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga bahwa setelah Donald Trump terpilih ini memang ada beberapa hal yang kita perlu cermati, yaitu mengenai kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika. Walaupun saat ini kita lebih banyak kerjasama itu dengan China, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa efek domino dari pemilihan Trump ini akan memberikan sedikit mempengaruhi dari pergerakan ekonomi Indonesia. Kita lihat ya beberapa waktu belakangan sebelum mereka Donald Trump terpilih, kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan Trump ini memang pro sekali tentunya ke negaranya. Ini yang membuat US dollar yang tadinya setelah dia cut rate, kemudian US-nya itu banyak ke emerging market, mulai ditarik lagi ke Amerika. Ini yang memberikan yang perlu kita cermati dari terpilihnya Trump. Indikasi untuk US strong itu masih cukup positif di kedepannya, baik di 2024 bahkan 2025. Demikian. Baik, sebelum Donald Trump akhirnya terpilih memenangkan Pilpres Amerika Serikat ini, kita sempat sedikit mendengar seperti apa reaksi Donald Trump terhadap pemangkasan suku bunga. Apakah ini artinya ke depannya mungkin di 2025 ini The Fed akan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pemangkasan? Sebenarnya begini, kalau kita lihat mengenai The Fed itu selama ini sudah berjalan dengan kebijakannya tersendiri. Bahkan kemarin ya setelah melakukan Donald Trump terpilih, Gubernur The Fed menyatakan bahwa dengan adanya Donald Trump terpilih ini tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kebijakan mereka. Ya, karena dari sisi pemerintahan atau The Fed-nya sendiri melihat bahwa keputusan ke depannya, apakah nanti akan cut rate atau tidak, itu mereka benar-benar berpatok pada data-data seperti inflasi dan ketenaga kerjaan yang terakhir. Walaupun kalau kita lihat kebijakannya kemarin, kita masih ada satu kali lagi The Fed akan meeting di Desember. Tendensi dari market adalah 71% mendorong bahwa The Fed-nya akan cut rate lagi. Walaupun kalau kita lihat market sudah mulai price in dengan adanya probabilitas The Fed akan cut rate di bulan Desember. Demikian. Jadi memang masih pada data-data inflasi dan tenaga kerja yang menjadi fokus utama dari Powell. Baik, lalu seperti apa ini mempengaruhi kebijakan moneter dari Bank Indonesia, di mana kita tahu perekonomian Indonesia ini relatif melambat. Apakah ini artinya merupakan sebuah urgensi untuk melakukan pemangkasan lebih cepat? Kalau kita lihat apakah ini BI akan melakukan cut rate, ini sebenarnya masih terbuka, peluang ini masih terbuka lebar, ya. Tetapi tentunya BI akan menimbang dan memilah apakah inflasi di Indonesia masih cukup reasonable. Itu yang pertama. Yang kedua, BI juga akan melihat bahwa arah bunga acuannya nanti ini apakah bergantung pada outlook neraca pembayaran yang saat ini banyak dilansir oleh beberapa market melihat dari perkembangan pasar global khususnya terkait hasil Pilpres. Jadi pertanyaannya apakah suku bunga ini masih terbuka untuk mengalami cut rate lagi di Indonesia? Peluang itu masih terbuka dengan data-data fundamental yang tentunya akan menjadi fokus dari Bank Indonesia.
dan juga outlook dari neraca pembayaran yang selama ini dilihat bahwa masih berhubungan dengan faktor eksternal. Demikian. Baik, berikutnya terkait dengan rupiah. Kita lihat rupiah ini di 15.600 dan juga masih melanjutkan pelemahan begitu. Anda lihat seperti apa sih daya tahan rupiah saat ini, apalagi juga di tengah banyaknya sentimen baik dari luar dan juga dari dalam negeri? Begini, kalau kita lihat rupiah ya, walaupun tendensinya sempat di 15.850-70 ya, mengalami pelemahan. Kita lihat bahwa faktor fundamental Indonesia cukup gede, besar. Kenapa? Karena bulan Oktober yang lalu kita melihat bahwa cadangan devisa Indonesia itu mencetak rekor tertinggi sebesar 151,2 miliar dari sebelumnya 149. Which is kalau pelemahan rupiah itu terus terjadi ya, kalau kita rasa bahwa BI sudah cukup karena kita lihat backdated dari sebelumnya, dari peristiwa COVID, BI pun masih tetap bisa melakukan untuk intervensi ke market untuk rupiah. Jadi kalau kita lihat sekarang, selain rekor tertinggi dari devisa kita, BI juga akan melihat bahwa penguatan rupiah biasanya akan dilakukan di akhir-akhir tahun. Kita lihat tendensinya selama 5 tahun. Rupiah itu menguat setiap di akhir tahun itu kurang lebih rata-rata 1,2%, ya, tiap Desember, ya, karena kelihatannya ini tren penguatan rupiah ini kayaknya trennya musiman. Kemudian kita lihat lagi apa impactnya terhadap Trump. Selama 2016, ya, 2016 waktu Trump terpilih, ya, itu memang rupiah saya ingat banget di November 2016 rupiah itu anjlok kurang lebih 4%-an, hampir sama seperti sekarang, kisaran 2-3%. Tapi apa yang terjadi setelah Trump dilantik, ya, waktu itu 2017, rupiah masih mengalami penguatan. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun, rupiah masih ada tendensi penguatan dan kita lihat juga ke depannya BI masih melihat sisi dari penguatan nilai tukar rupiah dan juga inflasi di Indonesia yang masih cukup baik. Demikian. Tadi Anda sampaikan masih ada kemungkinan rupiah untuk menguat hingga akhir 2024 ini. Anda lihat akan ada di kisaran berapa rupiah ditutup di akhir tahun? Untuk di level rupiah memang kalau kita lihat statement dari Gubernur BI positifnya adalah rupiah bisa di level 15.4 sampai 15.5 gitu ya. Makanya kita melihat bahwa dengan tendensi dengan adanya statement dari Gubernur BI ini memberikan dampak positif terhadap market Indonesia. Sekali lagi saya katakan lagi, ini kita lihat trennya ya. Kalau kita lihat trennya dalam 5 tahun terakhir, ya 5 tahun kalau kita lihat bahwa rupiah itu biasanya di akhir tahun itu mengalami penguatan, ya. Kenaikannya kurang lebih berapa? Rata-rata kurang lebih 1,2% biasanya. Dan kalau kita lihat, dan ini trennya musiman biasanya. Dan yang kedua kalau kita lihat dengan kita mengacu pada pemilihan Trump di 2016 ya, memang rupiah itu waktu Trump terpilih itu sempat mengalami hampir mengalami tergerus kurang lebih 4%. Setelah Trump terpilih, akhirnya lambat laun rupiah itu saya ingat banget di 2017 itu mengalami penguatan di level 13.351 waktu itu. Jadi kenapa adanya statement dari Gubernur BI kemarin mengatakan rupiah di akhir tahun mengalami penguatan karena tren penguatan itu biasanya terjadi di akhir tahun.